Manfred ditemukan di laut, telah menjadi mumi di meja navigasi, seolah kematian tak sempat hentikan pelayarannya. Manfred Fritz Bajorat adalah seorang pelaut asal Jerman yang kisah kematiannya menggemparkan dunia pada tahun 2016. Ia ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mumi di dalam kapalnya Sayo yang mengapung tanpa arah di perairan dekat Filipina. Dua nelayan lokal yang melihat kapal itu terombang-ambing kemudian mendekat, dan saat masuk ke dalam kabin mereka menemukan jasad Bajorat dalam posisi duduk di depan meja navigasi seolah sedang membaca peta atau menulis surat, sebuah pemandangan yang membeku dalam waktu. Di dalam sana, duduk di depan meja navigasi adalah sesosok tubuh, bukan sekadar mayat tapi mumi. Tubuh itu kering, berwarna kelabu seperti tanah liat, membeku dalam posisi terakhirnya. Satu tangannya terulur ke arah telepon radio, seolah panggilan terakhirnya ke dunia luar terputus oleh takdir. Inilah awal dari salah satu misteri maritim paling aneh dan tragis di zaman modern. Siapakah mumi ini, dan kisah apa yang membawanya pada akhir yang begitu sunyi di tengah samudra? Bersama saya Hendro, kita akan kembali menyingkap sebuah kisah nyata yang lebih aneh dari fiksi. Kali ini kita akan berlayar ke dalam misteri Manfred Fritz Bajorat, seorang pelaut yang ditemukan dalam keadaan termumifikasi di atas kapalnya sendiri setahun setelah kematiannya. Ini bukan sekadar cerita tentang penemuan mayat, ini adalah investigasi tentang kehidupan, kehilangan, kesendirian, dan bagaimana alam dengan caranya yang luar biasa bisa mengawetkan sebuah tragedi. Siapkan diri Anda, karena kita akan membongkar setiap detail dari teka-teki ini, mulai dari penemuan yang mengguncang hingga surat terakhir yang menyayat hati. Tanggal 25 Februari 2016, dua nelayan, Christopher Rivas dan temannya, sedang melaut sekitar 65 km dari lepas pantai Barobo, Filipina. Di sanalah mereka menemukan kapal pesiar berjenis yak dengan nama Sayo. Kapal sepanjang 12 meter itu tampak tak terurus. Catnya mengelupas dan bagian dalamnya tergenang air. Jelas kapal ini telah lama ditinggalkan atau mengalami musibah. Rasa kemanusiaan mendorong mereka untuk memeriksa, barangkali ada yang butuh pertolongan. Setelah naik dan tidak menemukan siapapun di dek, mereka memberanikan diri masuk ke kabin utama. Disinilah jantung mereka seakan berhenti berdetak. Di depan meja yang dipenuhi peta, buku catatan, dan peralatan navigasi, duduklah sesosok tubuh. Posisinya tegak, sedikit membungkuk ke depan. Lengannya yang kurus kering berada di atas meja, seolah baru saja selesai menulis atau hendak meraih sesuatu. Pakaiannya masih melekat di tubuhnya yang sudah mengering. Ini adalah jasad Manfred Fritz Bajorat. Kondisinya luar biasa, tubuhnya tidak membusuk seperti yang seharusnya terjadi di iklim tropis yang lembab. Sebaliknya, ia telah menjadi mumi. Sebuah mumi modern yang tercipta bukan di gurun pasir Mesir, melainkan di tengah lautan. Para nelayan itu segera menarik kapal Sayo ke pelabuhan Barobo dan melaporkan penemuan mengerikan ini kepada pihak berwenang. Berita tentang mumi pelaut di kapal hantu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memicu gelombang spekulasi dan pertanyaan. Kepolisian Nasional Filipina segera mengambil alih kasus ini. Pertanyaan pertama dan yang paling utama, apakah ini sebuah kasus pembunuhan? Apakah Manfred Bajorat adalah korban perompakan sadis di lautan yang terkenal rawan? Tim forensik mulai bekerja. Mereka memeriksa kapal Sayo dari ujung ke ujung. Anehnya, mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada lubang peluru, tidak ada bekas perkelahian di dalam kabin. Barang-barang berharga seperti dompet, peralatan elektronik, dan bahkan makanan kaleng masih utuh di tempatnya. Jika ini perompakan, para perompak jelas tidak mengambil apa-apa. Lalu, perhatian beralih ke sang mumi itu sendiri. Dr. Mark Benecke, seorang ahli forensik kriminal terkenal dari Cologne, Jerman, ikut memberikan analisisnya berdasarkan foto dan laporan awal. Menurutnya, posisi tubuh Manfred menunjukkan kematiannya terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Posisi duduknya menunjukkan bahwa kematiannya kemungkinan besar tidak terduga, mungkin karena serangan jantung, begitu analisisnya. Teori ini diperkuat oleh hasil otopsi yang dilakukan di Filipina.
Tidak ditemukan bukti adanya cedera atau luka akibat Fremdenwirkung atau campur tangan pihak lain. Penyebab resmi kematiannya ditetapkan sebagai infark miokard akut atau serangan jantung. Tapi ini memunculkan pertanyaan lain yang tak kalah membingungkan. Bagaimana tubuhnya bisa menjadi mumi? Jawabannya terletak pada kombinasi 3 elemen alam yang sempurna. Angin laut yang kering, suhu tropis yang panas, dan kadar garam yang tinggi di udara. Faktor-faktor ini bekerja seperti oven konveksi raksasa yang mengeringkan tubuh Manfred dengan cepat sebelum bakteri pembusuk sempat berkembang biak. Angin asin bertindak sebagai pengawet alami, sama seperti proses pembuatan ikan asin. Lautan telah mengambil nyawanya, namun di saat yang sama, lautan jugalah yang mengawetkan jasadnya, membekukan momen terakhirnya untuk dilihat dunia. Para penyelidik memperkirakan Manfred telah meninggal selama berbulan-bulan, bahkan mungkin mendekati 1 tahun sebelum ditemukan. Selama itu, kapal Sayo menjadi peti mati terapungnya, berlayar tanpa tujuan dikendalikan oleh arus dan angin, membawa kaptennya yang telah diam dalam perjalanan terakhirnya yang abadi. Di balik citra mengerikan sang mumi, terdapat kisah seorang pria yang mencintai kehidupan, petualangan, dan di atas segalanya, lautan. Manfred Fritz Bajorat lahir pada tahun 1956. Ia adalah seorang petualang sejati, seorang pelaut berpengalaman yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya menjelajahi samudra. Ia tidak sendirian dalam perjalanannya. Selama bertahun-tahun ia didampingi oleh cinta sejatinya, istrinya, Claudia. Mereka adalah tim. Bersama-sama mereka meninggalkan kehidupan konvensional di Jerman untuk mengejar mimpi mereka berkeliling dunia dengan kapal Sayo. Kapal Sayo adalah rumah mereka. Di atas dek inilah mereka menyaksikan matahari terbenam di cakrawala yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghadapi badai bersama, tertawa bersama, dan membangun sebuah kehidupan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Mereka adalah bukti hidup dari sebuah kutipan, bukan tujuannya, tapi perjalanannya. Namun, setiap perjalanan indah pasti memiliki akhir. Pada tahun 2008, petualangan mereka dihentikan oleh sebuah badai yang tak bisa mereka taklukkan. Claudia didiagnosis menderita kanker. Mereka terpaksa berhenti berlayar dan menetap di Martinique, sebuah pulau di Karibia. Manfred merawat istrinya dengan setia, namun penyakit itu terlalu kuat. Pada tanggal 2 Mei 2010, Claudia menghembuskan napas terakhirnya di usia 53 tahun. Kehilangan ini menghancurkan dunia Manfred. Lautan yang dulu menjadi sumber kebahagiaan kini terasa hampa. Rumah terapung mereka, Sayo, kini hanya menjadi pengingat bisu akan kenangan yang hilang. Setelah kematian Claudia, Manfred menjadi sosok yang berbeda. Teman-temannya sesama pelaut menggambarkannya sebagai pria yang patah hati. Ia mencoba melanjutkan hidup, tapi bayangan Claudia selalu ada di sana. Di dalam kabin Sayo, ia menyimpan album-album foto yang penuh dengan kenangan mereka. Foto kelulusan putri mereka, Nina. Foto pernikahan mereka. Foto-foto dari setiap pelabuhan yang pernah mereka singgahi. Hatinya tertambat pada masa lalu, dan jiwanya terpanggil kembali ke satu-satunya tempat yang ia kenal, laut. Mungkin ia mencari pelarian, mungkin ia mencari kedamaian, atau mungkin ia hanya ingin merasa dekat sekali lagi dengan semangat petualangan yang pernah ia bagi dengan istrinya. Pada tahun 2015, ia memulai pelayaran terakhirnya, seorang diri. Ia berlayar melintasi Samudra Hindia menuju Asia Tenggara. Sebuah postingan terakhir di halaman Facebooknya pada tahun 2015 menunjukkan lokasinya di Mallorca. Setelah itu, jejak digitalnya lenyap. Ia seolah ditelan oleh lautan. Di dalam kapalnya yang terombang-ambing, para penyelidik menemukan sesuatu yang memberikan jendela paling intim ke dalam jiwa Manfred yang berduka, sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada Claudia, istrinya yang telah tiada. Ditulis dalam bahasa Inggris, isinya singkat namun syarat makna. 30 tahun kita bersama di jalan yang sama. Kemudian kekuatan iblis lebih kuat dari keinginan untuk hidup. Kau telah pergi, semoga jiwamu menemukan kedamaian. Manfredmu. Surat ini adalah bukti dari sebuah hati yang hancur. Sebuah dialog terakhir dengan cinta hidupnya yang sudah tak ada.
ia berlayar sendirian, namun dalam hatinya, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia masih berlayar bersama kenangan akan Claudia. Diperkirakan, tak lama setelah menulis atau merenungkan kata-kata ini, di suatu tempat di Laut Filipina, jantung Manfred Fritz Bajorat menyerah. Ia meninggal dunia dalam kesendirian, dikelilingi oleh lautan luas dan kenangan akan cinta yang abadi. Kisah Manfred Bajorat meninggalkan kita dengan banyak perasaan campur aduk. Ada kengerian dalam penemuan muminya, ada kesedihan dalam kisah cintanya, dan ada kekaguman pada semangat petualangannya. Kasus ini adalah pengingat yang kuat tentang kekuatan alam. Lautan yang ia cintai memberinya kehidupan yang penuh warna, namun pada akhirnya juga menjadi saksi bisu kematiannya. Dan dengan cara yang paling aneh, lautan jugalah yang menjaga jasadnya, seolah tidak ingin rahasia pelaut tua ini hilang ditelan zaman. Ia diawetkan di pos komandonya, kapten dari kapalnya sendiri, bahkan setelah kematian. Kisah ini juga berbicara tentang kesendirian. Setelah kehilangan Claudia, Manfred memilih untuk menghadapi dunianya yang baru dengan cara yang ia tahu, berlayar. Namun, pelayaran itu adalah pelayaran yang sunyi. Ia mungkin dikelilingi oleh keindahan alam yang luar biasa, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan yang tak bisa diisi. Putrinya, Nina, yang saat itu bekerja sebagai kapten kapal barang, harus terbang ke Filipina untuk mengidentifikasi jasad ayahnya. Bisa kita bayangkan betapa beratnya momen itu baginya. Ayah yang ia kenal sebagai petualang yang tangguh, kini menjadi berita utama dunia karena akhir hidupnya yang tragis. Manfred Fritz Bajorat tidak tewas karena perompak atau badai dahsyat. Ia meninggal karena sebab alami, karena hati yang mungkin lelah setelah menanggung beban duka yang begitu berat. Ia meninggal di tempat yang paling ia cintai, melakukan hal yang paling ia kuasai. Ada semacam puisi tragis di dalamnya. Kematian tidak sempat menghentikan pelayarannya. Kematian justru menjadi bagian dari pelayaran itu sendiri. Kini, kapal Sayo telah diamankan dan jasad Manfred telah dikremasi dan diserahkan kepada putrinya. Misteri tentang apa yang terjadi telah terpecahkan, namun kisah di baliknya akan terus hidup. Kisah tentang seorang pria yang memilih samudra sebagai rumahnya dan tetap setia pada pilihannya hingga napas terakhir. Apa pendapat kalian tentang kisah Manfred Bajorat? Apakah ini sebuah kisah tragedi murni, atau adakah keindahan dalam cara ia mengakhiri perjalanannya? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menemani saya Hendro dalam penelusuran ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Hendro Atmoko agar kita bisa terus mengungkap kisah-kisah luar biasa lainnya dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.